Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, mari kita bermatematika bersama Bapak. Sebelum belajar, jangan lupa doa dulu agar dibimbing oleh Allah SWT dalam belajar. Matematika itu mudah dan mengasihkan. Syaratnya fokus. Anak-anakku kelas 8, mari kita lanjut teorema Pythagoras itu dengan membahas tentang triple Pythagoras. Dengan kalian menguasai dan hafal triple Pythagoras, itu nanti akan sangat membantu apabila kalian mengerjakan soal yang terkait dengan teorema Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras, atau ada yang menyebutnya sebagai himpunan bilangan Pythagoras. Anak-anakku, agar lebih paham, mari kita lihat contoh di bawah ini. Misal ada segitiga ABC, ya. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A. Sisi AB sama dengan 3 cm dan AC 4 cm. Hitunglah BC. Hitungan. Nah, pada segitiga ini berlaku rumus BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, karena sisi miringnya adalah BC. BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, karena panjang AB 3, panjang AC 4. BC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. 9 itu 3 kuadrat, 3 kali 3. 16 itu 4 kuadrat, 4 kali 4. BC kuadrat sama dengan 25. Kemudian bagaimana untuk menentukan BC-nya, karena ini BC kuadrat? Maka BC sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5, maka BC sama dengan 5 cm. Ternyata jika sisi siku-sikunya 3 dan 4, sisi miringnya 5. Nah, 3, 4, 5 itu yang disebut triple Pythagoras. Agar lebih mantap pemahamannya, perhatikan contoh 2 ini. Diketahui segitiga siku-siku PQR. PQ 6 cm dan PR 8 cm. Hitunglah QR. Hitungan. QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat plus PR kuadrat. QR kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. QR kuadrat sama dengan 36 ditambah 64.
QR kuadrat sama dengan 100. Nah, maka mencari QR-nya dengan ditarik akar. QR sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Karena 10 kali 10 sama dengan 100. Maka QR sama dengan 10 cm. Ternyata jika sisi siku-sikunya 6 dan 8, sisi miringnya 10. Nah, 6, 8, 10 itu yang disebut triple Pythagoras. Jelas ya apa itu triple Pythagoras? Berikutnya mari kita menentukan triple Pythagoras. Nah, ternyata ada formula untuk mendapatkan triple Pythagoras. Perhatikan sebagai berikut. Lihat segitiga ABC, siku-siku di A. Nah, formulanya, formula triple Pythagoras itu begini bunyinya. Jika PQ anggota bilangan asli dan P lebih besar dari Q, maka sisi miring atau hipotenusa dari segitiga itu adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Sedangkan sisi siku-siku yang satu itu dapat dihitung dengan P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Sedangkan sisi siku-siku yang lain, sisi siku 2, itu dapat dihitung dengan 2PQ. Sehingga berlaku pasangan triple Pythagoras P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat min Q kuadrat ditambah 2PQ. Nah, setelah kita tahu formulanya, mari kita coba terapkan formula tersebut. Misalkan pada segitiga ABC, siku-siku di A adalah sebagai berikut. Nah, nomor 1, misalkan P sama dengan 2, Q sama dengan 1, maka akan diperoleh ya, sisi siku-sikunya AB itu P kuadrat min Q kuadrat. P itu P-nya itu 2 itu depan ya, 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sedangkan panjang AC itu 2PQ. 2 kali 2 itu P kali 1 itu Q. 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Sedangkan sisi miringnya P kuadrat ditambah Q kuadrat. P-nya tadi 2, P kuadrat 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1 sama dengan 5. Sehingga dengan P2 dan Q1 diperoleh pasangan Pythagoras 3, 4, 5. Kemudian yang kedua, jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan 1, mari kita hitung seperti itu. Ya, untuk siku-siku AB P kuadrat min Q kuadrat.
P-nya 3, 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1 sama dengan 8. Sedangkan AC, sisi siku-siku yang lain, 2PQ. 2 kali 3, 3 itu P kali 1, 1 itu Q. 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Sedangkan sisi miringnya P kuadrat ditambah Q kuadrat. P-nya 3 kuadrat plus 1 kuadrat. 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1 sama dengan 10. Maka pasangan triple Pitagorasnya adalah 6, 8, dan 10. Agar mantap, dilanjut nomor 3. Misalkan P sama dengan 3, Q sama dengan 2. Maka sisi siku-siku AB P kuadrat min Q kuadrat. 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, 3 kuadrat 9 kurangi 4 sama dengan 5. Sedangkan AC 2PQ. 2 kali 3 P-nya kali Q 2. 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Sedangkan sisi miringnya P kuadrat ditambah Q kuadrat. P kuadrat 3 kuadrat, Q-nya 2 kuadrat, 3 kuadrat 9 tambah 2 kuadrat 4 sama dengan 13. Maka triple Pitagorasnya adalah 5, 12, dan 13. Contoh yang keempat biar lebih mantap. Misalkan P-nya 4, Q-nya 1. Coba kita peroleh triple berapa saja. AB P kuadrat min Q kuadrat. 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 16 kurangi 1 sama dengan 15. AC 2PQ. 2 kali 4 kali 1 sama dengan 8. Sedangkan sisi miringnya P kuadrat ditambah Q kuadrat. 4 kuadrat tambah 1, 16 tambah 1 sama dengan 17. Pasangan triple Pitagorasnya adalah 8, 15, dan 17. Masih mencari triple Pitagoras. Ini yang kelima. Jika P sama dengan 4, Q sama dengan 2, maka AB P kuadrat min Q kuadrat. 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, 16 kurangi 4 sama dengan 12. AC-nya 2PQ. 2 kali 4 kali 2 sama dengan 16. Nah, sisi miringnya P kuadrat ditambah Q kuadrat. 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 16 tambah 4 sama dengan 20. Maka pasangan triple Pitagorasnya adalah 12, 16, dan 20. Berikutnya yang terakhir. Jika P 4 dan Q-nya 3, ya, maka sisi siku-siku AB sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. 4 kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 16 min 9 sama dengan 7. Sedangkan 2PQ untuk sisi AC adalah 2 kali 4 kali 3 sama dengan 24. Sisi miringnya P kuadrat ditambah Q kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9 sama dengan 25. Maka triple Pitagorasnya 7, 24, dan 25. Nah,
tadi sudah ditemukan 3 pasang triple Pitagoras. Nah, ini ternyata setelah diamati ya, triple Pitagoras itu berlaku pula pada kelipatannya. Ini sebagai contoh nih. Nah, kita punya tadi pada perhitungan yang di atas di sebelumnya ya, kita punya pasangan triple Pitagoras 3, 4, 5. Ternyata kalau dilipatkan menjadi 2 berlaku pula 6 itu 3 kali 2, 8 itu 4 kali 2, 10 itu 5 kali 2. Jadi 6, 8, 10 triple Pitagoras juga. Oh, coba kita kalikan 3. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Ternyata 9, 12 dan 15 juga triple Pitagoras. Kita kalikan 4, coba. 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, dan 5 kali 4 20. 12, 16 dan 20 juga triple Pitagoras. Ini yang di atas itu 3, 4, 5 itu kita sebut yang pokok. Yang lain adalah kelipatannya. Sesuai dengan judul itu, triple Pitagoras dan kelipatannya. Coba kita mengambil dari 6 contoh tadi yang merupakan pokok. Yang mana kira-kira? Oh iya, yang 5, 12 dan 13 itu triple Pitagoras. 5, 12 dan 13 ini juga bisa dilipatkan, misalnya dikalikan 2 jadi 10, 24, 26, kalikan 3 jadi 15, 36 dan 39, kalikan 4 20, 48 dan 52. Nah, itu semuanya juga merupakan pasangan triple Pitagoras. Bisa dilipat gandakan lebih banyak lagi, misalnya kali 5, kali 6 dan seterusnya. Oke, tapi yang perlu dipegang, diingat-ingat itu yang 5, 12 dan 13. Pada 6 contoh itu juga kita temukan ada yang pokok lagi, yaitu triple Pitagoras 8, 15 dan 17. Ini juga bisa kita lipatkan. Kali 2 jadi 16, 30, 34. Kali 3 24, 45 dan 51. Kali 4 32, 60 dan 68. Itu juga triple Pitagoras juga. Nah, masih satu lagi yang pokok. Nah, itu ternyata di sana ada 7, 24 dan 25 ya. Ini juga dilipatkan lagi, kalikan 2 14, 48, 50. Kalikan 3 21, 72, 75. Kalikan 4 28, 96, 100. Wah, ternyata triple Pitagoras itu banyak sekali ya, banyak sekali. Dengan formula tadi kita dapat menemukan triple Pitagoras yang sangat banyak. Ini baru dilipatkan sampai 4, bisa sampai dan seterusnya tak terhingga. Ya, tadi telah mendapatkan banyak sekali triple Pitagoras. Nah, sekarang apa sih manfaatnya kita hafal triple Pitagoras? Di tingkat SMP sederajat, biasanya penerapan teorema Pitagoras diperuntukkan bilangan bulat. Namun juga sudah diperkenalkan bilangan rasional lainnya. Nah, dengan demikian, jika ada soal terkait
teorema Pitagoras, maka akan secepat kilat mengerjakannya, karena tidak perlu menghitung lagi, dengan catatan sudah hafal. Nah, mana yang dihafalkan? Dihafalkan semua? Tidak perlu, cukup menghafal yang pokok saja, seperti tadi pada contoh antara lain 3, 4, 5. Toh kelipatannya itu juga triple Pitagoras. Kalau yang pokok sudah tahu 3, 4, 5, kelipatannya 6, 8, 10 dan seterusnya, itu gampang gitu. Kemudian yang kedua 5, 12, 13 dan kelipatannya bisa 10, 24, 26 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga 8, 15, 17 juga kelipatannya juga ya, 16, 30, 34 gitu. Dan yang keempat 7, 24 dan 25 dan kelipatannya. Dan masih ada yang lainnya ya, masih ada yang lainnya. 4 saja coba untuk dihafalkan, karena mungkin ya hanya sekitar itu ya, karena yang lain adalah kelipatannya. Jadi kalau sudah hafal 4 itu, atau yang pokoknya tidak hanya 4 ya, masih banyak yang lainnya, itu nanti boleh dikata sudah hafal semua, karena yang lain adalah kelipatannya. Nah, berikutnya contoh penerapannya ya. Misalnya ini ada soal suatu segitiga siku-siku, sisi siku-sikunya 3 dan 4. Berapa sisi miringnya? Nggak usah dihitung, 5 gitu aja, karena sudah hafal triple Pitagoras. Dan yang kedua, suatu segitiga siku-siku, sisi siku-sikunya 6 dan 8. Berapa sisi miringnya? Nggak usah dihitung, 10, karena ada di daftar triple Pitagoras sana. Dan yang ketiga, ada suatu segitiga siku-siku, sisi siku-sikunya 7 dan 24. Berapa sisi miringnya? 25. Mudah kan? Mudah, nggak usah dihitung-hitung lagi karena sudah hafal triple Pitagorasnya. Contoh yang keempat nih. Suatu segitiga siku-siku, sisi miringnya 13 dan salah satu sisi siku-sikunya adalah 5. Berapa sisi siku-siku yang lain? Ya 5, 13 ya pasangannya 12, ya sama dengan 12. Kemudian ini lagi ya, suatu segitiga siku-siku, sisi miringnya 26, salah satu sisi siku-sikunya 24. Berapa sisi siku-siku yang lain? Ya 26, 24 ya pasangannya 10. Demikian begitu cepatnya kita menentukan atau mengerjakan soal yang terkait dengan teorema Pitagoras dengan menguasai atau hafal triple Pitagoras. Nah, oke semuanya, akhirnya Bapak cukupkan. Sekian pertemuan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang benar, dan seperti mereka terima kasih. Matematika itu mudah dan mengasihkan syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah bukan bangsa kelas 2. Negeriku kaya subur, elok rakyat tak makmur. Kuncinya disiplin dan jujur. Negeriku kaya subur, elok rakyat tak makmur. Kuncinya disiplin dan